Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Manuskrip merupakan naskah lama peninggalan nenek moyang kita. Dalam manuskrip, jenis-jenisnya ada yang berbentuk naskah tulisan atau ketikan dan ada juga yang bertulisan aksara Jawa. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai naskah Layang, Penuntun Gamulyang, Bocah Wadon. Yang pertama, mari kita lihat wawancara bersama Kak Gadis yang merupakan mahasiswa angkatan 2017 yang mengambil minat filologi. Berikut tayangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kali ini saya bersama Mbak Fauzia Gadis dari angkatan 2018 yang mengambil minat filologi. Mbak Gadis bisa menyapa terlebih dahulu mungkin. Oke, selamat siang audiens semuanya. Saya Fauzia Gadis dari Filologi Angkatan 2018. Terima kasih. Kali ini saya bersama teman-teman sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk kami tanyakan kepada Mbak Gadis. Nah, yang pertama itu Mbak, apa itu kodikologi menurut Mbak Gadis secara pribadi, dan ruang lingkup kodikologi itu apa saja, mengenai apa saja? Oke, ini saya akan menerangkan terlebih dahulu tentang pengertian kodikologi secara umum aja ya. Jadi kodikologi itu kan artinya tuh kodikologi itu diambil dari kata kodeks. Kodeks itu kan artinya naskah. Jadi kodikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang naskah. Nah, sejalan dengan pengertiannya, ruang lingkup kodikologi juga seputar naskah, mengacu pada studi tentang fisik naskah atau materi naskah, pemerolehan naskah, watermark, script, layout, binding atau penjilitan, serta kronologi sejarah naskah. Nah, dalam naskah itu kan ada beberapa bagian-bagian yang kalau misalnya kita mau pelajari itu kan ada bagian-bagiannya lagi gitu kan. Ada teks sama naskah. Nah, kalau kodikologi ini khusus tentang naskahnya, jadi tentang bukunya itu. Gitu kurang lebih. Baik, berarti kalau kodikologi itu khusus membahas mengenai naskah ya Mbak ya? Iya, hanya naskahnya aja. Terus selanjutnya di dalam kodikologi ini kan ada beberapa kata yang hampir mirip seperti kayak filologi, kodikologi, sama tekstologi. Nah, perbedaan dari ketiganya ini seperti apa Mbak? Oke, jadi kalau filologi, tekstologi sama kodikologi ya tadi. Nah, kalau filologi itu istilahnya tuh kayak rumah besarnya gitu loh. Istilah praktisnya tuh dia kayak rumah besar dari si tekstologi dan kodikologi. Jadi istilahnya tuh ya, kalau sependek pemahaman saya, sependek pengetahuan saya, jadi filologi itu nanti dibagi ilmunya, jadi ada kodikologi, ada tekstologi. Nah, filologi itu kan yang mempelajari terkait pernaskahan. Dalam menelaah naskah itu kan ada beragam aspek yang harus diteliti kan. Nah, aspeknya itu dari sisi kodikologi sama tekstologinya. Bedanya kalau kodikologi itu objeknya pada fisik naskahnya nih, pada bukunya itu, seperti bahan, ukuran, umur, tempat penyalinan dan sebagainya. Tapi kalau tekstologi itu fokus pada teksnya. Jadi hal-hal yang termaktub dari naskah tersebut. Nah, kayak gini nih. Buku itu kan di dalamnya ada tulisannya kan. Nah, kalau tekstologi itu lebih ke tulisannya itu, lebih ke intisari, bukan intisari, pokoknya lebih ke isi dari tulisannya itu, tulisan dari naskahnya itu. Misalnya naskah tersebut membicarakan tentang apa, ya itu kan bisa dilihat dari teksnya, ya melalui tekstologi itu. Oke, berarti kalau filologi itu wadahnya. Terus kalau kodikologi itu membahas tentang fisik dari naskahnya. Dan kalau tekstologi itu membahas mengenai teks yang ada di dalam naskah tersebut. Begitu kan, Mbak? Di filologi, aku koreksi dikit ya, dari filologi itu ya wadahnya, wadah ilmunya gitu loh. Nah, baik, wadah ilmunya kalau filologi. Nah, terus untuk pertanyaan yang ketiga, menurut Mbak Gadis, bagaimana cara untuk melestarikan naskah yang ada kan? Tentunya naskah itu dari tahun ke tahun bisa lapuk atau rusak gitu. Nah, bagaimana cara melestarikannya untuk tetap utuh dan bisa terbaca? Lestari itu kan kalau menurut KBBI ya itu kan ada banyak kayak pengertiannya.
menurut saya cara untuk melestarikan naskah itu adalah dengan mempelajarinya. Kalau hanya melalui pemahaman preservasi, dihimpun dalam suatu museum, dirawat dengan bantuan bahan-bahan kimia dan sebagainya, ya menurut saya tuh tidak berarti ketika kita tidak paham pembahasannya itu apa. Bukan berarti perawatan naskah itu tidak penting, namun hal yang pertama menurut saya adalah mempelajarinya. Tapi kemudian juga disertai dengan perawatan fisik naskah yang memadai agar naskah menjadi lestari. Lestari dalam pengertian tetap seperti keadaan semula. Kemudian ajaran dalam naskah bisa turut diwariskan pula ke generasi berikutnya. Nah, kemudian dengan begitu naskah menjadi lestari dalam arti yang kekal. Jadi menurut saya lestari dalam pelestarian naskah ini ada dua, yaitu untuk menjaga bentuknya tetap di keadaan semula sama untuk mengekalkannya itu tadi. Baik. Sudah cukup menjawab pertanyaan saya nomor 3. Selanjutnya, menurut Mbak Gadis, hal yang paling kompleks atau susah ketika menganalisis aspek kodekologis itu bagian apa? Jujur kalau pertanyaan ini tuh saya nggak bisa menjawab banyak, soalnya itu kan objek skripsi saya juga menyangkut tentang folklore, tapi dalam folklore itu saya juga mengaitkan ke naskah gitu, jadi mungkin ya jawaban saya nggak terlalu komprehensif dan sebagainya. Jadi kalau yang paling kompleks dalam menganalisis kodikologi itu, menurut saya sih kalau misalkan si peneliti tidak hafal tentang ilmu Condrosengkolo, yang itu akan kesusahan, karena biasanya kalau menentukan tahun naskah atau menentukan kapan pembuatan naskah kayak itu kan terletak di Manggala dan dijelaskannya itu melalui penjelasan Condrosengkolo. Jadi kalau nggak hafal kayak gitu, nggak paham kayak gitu ya udah itu lewat. Nah terus mungkin ini sih sependek pengamatan saya ya, sependek keterbatasan pengamatan saya, mungkin ketika ilustrasinya terlalu ribet, kecuali kalau yang termaktub itu iluminasi, kan memang tidak menyesuaikan teks. Nah kalau ilustrasi kan sesuai, jadi harus mengorelasikan dengan intisari teks, jadi harus paham betul inti teksnya itu seperti apa, baru bisa menemukan si ilustrasi seperti itu. Terus untuk yang terakhir, motivasi kepada adik tingkat buat kita yang ingin atau minat mengambil mata kuliah filologi itu apa, Mbak, biar kami tuh semangat terpacu untuk tertarik dengan filologi. Oke, biasanya kan kalau misalkan anak mau ngambil filologi itu takut apa sih, kayak dianggap kuno gitu kan. Nah dari aku, jangan takut untuk dianggap kuno ketika kamu ambil filologi. Karena dari ilmu yang kuno itu akan menjadi dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan berikutnya gitu loh. Kan ilmu itu kan ilmu pengetahuan itu kan selalu tentang pengembangan gitu kan. Nah asal mulanya dari apa? Asal mulanya dari filologi gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu ambil filologi itu kayak keren, sumpah keren, kayak kamu tuh menguasai banyak ilmu gitu loh jadinya. Kalau berkaitan dengan ahli bahasa naskah dan lain-lain kayak gitu. Nah kemudian kadang itu kan orang takut ngambil filologi karena kayak nanti kerjanya apa, terus kayak finansialnya tercukupi apa enggak gitu kan. Jangan khawatir, jangan takut tidak bisa meraih kesuksesan dengan filologi, terutama dari sisi finansial, karena bisnis transliterasi, terjemahan, alih akta naskah itu bisa dibilang menyajikan, karena banyak ilmuwan terkadang yang mau mengembangkan ilmu tuh sumbernya atau dasarnya itu dari naskah. Nah naskah kan harus diterjemahkan dulu, ditransliterasi dan sebagainya, dan itu tuh membutuhkan biaya yang nggak sedikit gitu loh. Jadi ilmuwan itu bayar kita tuh dengan biaya yang nggak sedikit. Nah terus selain ahli transliterasi dan sebagainya itu juga ada bidang lain yang bisa juga menyajikan. Nah misalnya seperti pegawai perpustakaan itu kan PNS ya, dan lain-lain bidang lah. Karena keterbatasan pengetahuanku jadi aku sebutin itu aja. Nah kemudian jangan kepikiran susah untuk mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan filologi, karena
sebenarnya banyak banget. Kalau misalkan kalian mau cari, banyak yang bisa bantuin kalian gitu loh. Dosen-dosen pembimbing pasti juga akan bantuin kalian. Terus kayak di perpustakaan tempat penyimpanan naskah itu kan biasanya ada penjaganya. Nah itu biasanya penjaganya menguasai aksara dari naskah tersebut, jadi kalian bisa minta bantuan ke beliau seperti itu. Kalau misalkan kamu ambil filologi, berarti kamu tuh adalah anak yang langka, dan hukum alamnya anak yang langka kerjaannya itu adalah justru yang dicari. Seperti itu dari aku. Baik Mbak, terima kasih. Berarti secara singkat pesannya jangan malu untuk mengambil filologi ya Mbak. Jangan malu, jangan takut, dan jangan ragu. Baik Mbak, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya. Sangat membantu bagi kami, khususnya kelompok 9 maksud kami. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah wawancara bersama Kak Gadis. Selanjutnya, kami akan menayangkan wawancara bersama Kak Yoga yang merupakan mahasiswa angkatan 2017 yang akan menjelaskan naskah kami. Berikut tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinar Faradila. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber kedua, yaitu Mas Yoga. Mas Yoga bisa perkenalan terlebih dahulu, Mas. Saya persilahkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Baktiar Prayoga Adiutomo dari Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2017. Jadi di sini menjawab pertanyaan teman-teman ya tentang naskah penuntun Kamula Janing Bocah Wadon. Baik Mas, terima kasih. Saya mulai. Yang pertama, menurut informasi yang tertulis dalam naskah, penulis naskah Layang Penuntun Kamulyang Bocah Wadon ini merupakan Raden Wirawangsa. Tetapi berdasarkan isi atau judulnya, sebenarnya siapa pengguna naskah ini atau naskah ini ditujukan untuk siapa, Mas? Dilihat dari isinya, dari judulnya ini saya lihat tentang perempuanan. Tapi dalam naskah ini juga terdapat hikayat atau cerita yang bisa dikatakan ini untuk banyak orang. Jadi bisa dijelaskan sedemikian rupa. Seperti itu ya Mas. Berarti secara singkatnya, apabila dilihat dari judul, naskah ini digunakan atau diperuntukkan kepada anak-anak perempuan. Sedangkan apabila kita melihatnya dari isi, sebenarnya naskah ini bisa ditujukan kepada orang-orang banyak atau masyarakat luas karena isinya membahas terkait hikayat-hikayat seperti itu ya Mas. Baik, saya langsung ke pertanyaan kedua Mas. Tahun berapakah naskah ini ditulis dan apakah ada cara lain untuk mengidentifikasi sebuah naskah ketika tidak ada informasi tahun yang tertulis di dalamnya? Seperti itu Mas. Kalau bicara soal naskah ini tahun berapa ya atau penanggalannya, ini juga terlihat dari sampul bukunya. Untuk tanggalnya memang saya tidak bisa memberikan informasi lebih banyak, tapi untuk naskah ini terbitnya sekitar 1917. Nah, kalau ada tahun atau apa yang tidak bisa diidentifikasi dengan sebuah naskah ini, kita bisa melihat naskah ini dari pertama yang bisa dikatakan adalah aksaranya. Karena di sebuah aksara ini memang tidak menutup kemungkinan bahwa ini adalah aksara khas dari abad atau tahun yang memang terdapat pada zaman itu ya, kayak gitu. Itu yang mungkin salah satu hal yang memang bisa dipakai, karena aksara dan bahasa ini juga termasuk ada kaitannya dengan perzamanan kayak gitu. Baik, berdasarkan pemaparan Mas Yoga tadi menyebutkan bahwa cara lain untuk mengidentifikasi umur sebuah naskah yakni melihat aksara yang digunakan dalam naskah tersebut, karena aksara dan bahasa erat kaitannya dengan sebuah zaman, begitu ya Mas ya. Selanjutnya saya akan beralih ke pertanyaan ketiga, bagaimana cara suatu pihak agar bisa memperoleh sebuah naskah lama Mas? Nah, kalau kita bicara soal bagaimana cara memperoleh sebuah naskah lama ini bisa terbentuk atau bisa didapatkan dari perpustakaan, museum, ataupun orang-orang yang punyainya. Kalau dari perpustakaan, kita bisa tahu dari katalog, seperti di Perpusnas. Kalau di museum misalnya juga ada, kalau ada di salah satu daerah saya, di Museum Kawang Putih Tuban itu juga ada katalog yang memuat tentang naskah-naskah lama. Nah, kalau ada yang dapat dari daerah-daerah ya, itu bisa didapatkan, biasanya dipakai sebagai naskah yang sakral, makanya itu disimpan sama seseorang yang memang atau bisa anak turunnya dan sebagainya, dia semuanya di sana.
Berdasarkan informasi yang Mas Yoga ketahui, naskah penuntun Kamul yang Bocah Wadon ini bercerita tentang apa, Mas? Kalau kita bicara soal naskah ini, lihat hanya hikayat ya, karena memang ini tidak bisa, saya tidak bisa mengidentifikasinya karena terdapat part-part yang memang hilang. Ini ada hikayat yang memang menceritakan tentang kehidupan ataupun hikayat lainnya, seperti adanya sebuah hikayat Indra Bangsawan, ada hikayat Pelunduk Janaka, terus Lumbung Busana, Panji Semirang, yang memang cerita-cerita itu mungkin sudah besar atau sudah ada lah sebelum ada setelah mungkin sedang kita kalau secara filologis mungkin ada yang diceritakan kembali dengan tulisannya masing-masing dan sebagainya kayak gitu. Terus ada juga memang seperti halnya tentang pemeliharaan diri di sini. Kalau kita baca berarti kan ini bukan hanya hikayat tapi juga penuntun memelihara diri kayak gitu, kalau bicara soal part-part yang memang ada di dalamnya. Baik Mas, tadi sempat menyebutkan beberapa hikayat yang terdapat dalam naskah. Bagaimana cara Mas Yoga untuk membedakan, oh ini hikayat Panji Semirang, ini hikayat Bangsawan dan lainnya, seperti itu Mas. Bagaimana cara Mas Yoga untuk membedakan hikayat-hikayat tersebut, Mas? Kalau pembedaan hikayat memang di sini bisa dikaitkan bagaimana cerita yang terdapat di dalamnya. Ada hikayat tentang memang hanya cerita saja, tapi ada yang penuntun dan sebagainya. Untuk secara definisi di naskah Panuntun Kamul yang Bocah Wadon ini saya tidak bisa mendefinisikan secara rinci. Tapi kalau kita bicara soal hal-hal yang memang ada dalamnya atau apa saja, nah hanya hikayat dan sebagainya, di sini memang kumpulan-kumpulan yang cukup representatif untuk kita gunakan. Dalam artian gunakan adalah untuk tentang perilaku kehidupan, seperti itulah kalau kita secara umum. Terus secara rinci, mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan secara rinci juga karena memang tidak terlalu bisa atau ada part-part yang hilang, jadi saya tidak bisa terlalu membahas tentang naskah-naskah ini. Nah, baik Mas, sesi bincang-bincang ini sudah selesai. Terima kasih Mas Yoga atas waktu, ilmu, dan informasinya. Terima kasih sudah menyempatkan diri membantu kami meskipun sedang sibuk-sibuknya skripsi. Semoga sukses Mas. Saya minta maaf kepada Mas Yoga selaku narasumber ataupun teman-teman sekalian apabila ada salah kata dan perbuatan. Yang terakhir saya persilahkan apabila Mas Yoga ingin mengatakan sepatah dua kata sebelum saya tutup Mas, silahkan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau memang ada part-part atau pertanyaan yang mungkin tidak bisa saya jawab karena tidak terlalu dikuasai. Saya mohon maaf, apalagi atau tutur salah kata yang salah saya juga mohon maaf. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mas. Terima kasih teman-teman. Baik, itulah wawancara bersama Kak Yoga. Berikutnya, kami akan menayangkan mengenai deskripsi naskah layang Penuntun Kamul yang Bocah Wadon. Bersama Nova, berikut tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan deskripsi naskah yang kami observasi adalah bahannya terbuat dari kertas. Untuk bahan sampulnya mirip kertas buffalo. Umur buku sekitar 104 tahun. Umur kertas tidak diketahui. Tempat ditulis Betawi. Penulisnya Raden Wirawangsa. Untuk motif sampul tidak ada motif khusus, hanya ada informasi terkait naskah dengan garis tepi berbentuk persegi panjang dan berwarna hitam. Pada sampul depan informasi menggunakan aksara Latin, pada sampul belakang informasi menggunakan aksara Jawa. Pengikat dijahit menggunakan tali atau binding. Nomor halaman berada di atas tengah. Terus ukuran naskahnya kurang lebih 21 x 14 cm. Jumlah halaman 60 halaman. Jumlah baris 20 sampai 24 halaman. Warna tinta hitam dan diketik.
Aksara yang digunakan yaitu aksara Jawa. Kolom ada tetapi tidak ada kaitannya dengan isi naskah. Hanya memuat informasi tentang edisi naskah lain beserta harganya. Tanda koreksi tidak ada, watermark, iluminasi, ilustrasi juga tidak ada. Jadi itulah mengenai naskah layang Kamulyang Penuntun Buca Wadon yang kami analisis berdasarkan aspek kode-kodenya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami mohon maaf apabila ada perbuatan atau perkataan yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.